Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Pada suatu ketika Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan sabda Allah. Yesus melihat dua buah perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruhnya dia supaya menolakkan perahu itu sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi atas perintahmu aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap ikan dalam jumlah besar sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi syarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantu. Maka mereka itu datang, lalu mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, tinggallah aku karena aku ini orang berdosa." Sebab Simon dan teman-temannya takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Yesus lalu berkata kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah menghela perahu-perahunya ke darat, mereka lalu meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo, suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan ini Santo Lukas mau mengatakan kepada kita bahwa misi kedatangan Yesus ke dunia ini adalah mewartakan kerajaan Allah serta juga menawarkan keselamatan kekal kepada semua umat manusia. Di sini juga Santo Lukas mau menekankan figur Yesus sebagai seorang guru dan juga sekaligus gembala yang mengajarkan, menuntun, dan juga mengembalakan umatnya di jalan kebenaran dan kehidupan. Dalam Injil ini, keajaiban pun terjadi ketika Petrus percaya bahwa perintah Yesus untuk menebarkan jala. Sekali lagi Santo Lukas mau mengingatkan kepada kita betapa pentingnya iman, karena iman mampu menjadikan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Perlu diingat juga bahwa iman bukanlah sebuah atraksi ilmu sulap yang seketika mampu mengubah sesuatu yang buruk menjadi yang baik. Iman tentunya adalah kekuatan spiritual yang membantu kita untuk tetap setia dalam suatu keadaan susah, memberi kita harapan di saat putus asa, menguatkan kita ketika diterpa badai kehidupan. Dan juga perlu diingat bahwa beriman tidak saja berarti percaya, namun juga sebuah keputusan untuk berjalan di dalam hidup yang dipenuhi tentang tantangan dan juga cobaan. Kisah Injil ini juga merupakan kisah inspirasi panggilan hidup semua murid Kristus, di mana kisah panggilan Petrus dan kawan-kawannya mengingatkan arti dan panggilan kita sebagai
murid Kristus itu sendiri melalui pembaptisan. Sebagai murid Kristus kita dipanggil untuk menebarkan jala di tengah-tengah kehidupan umat kita. Artinya sebagai seorang Kristen dan berbagai macam tingkat pendidikan, entah itu guru, entah itu dokter, entah itu biarawati, entah itu imam, pengusaha, nelayan, pegawai, pelajar, dan lain-lain, semua dipanggil untuk mewartakan kerajaan Allah dan juga memberikan suatu harapan kepada sesama dan juga keselamatan kekal. Memang untuk menjadi murid Kristus tidaklah mudah, karena hal-hal yang ditawarkan dunia kadang membingungkan kita dalam mewartakan kerajaan Allah. Menjadi murid Kristus pula tidak terlepas dari ancaman, kadang bisa juga siksaan, kepedihan, derita yang terus menghalangi niat kita. Namun tentunya Yesus berkata, jangan takut, tetap tebarkan jalamu. Inilah bisa menjadi pengertian dalam hidup kita, karena tidak ada sebuah kebahagiaan yang diraih tanpa sebuah pengorbanan. Ya, di mana kita pun harus berjuang untuk hal ini. Yesus menjanjikan hidup yang kekal bagi mereka yang setia dan juga yang percaya. Saudara yang terkasih, marilah kita mohon juga kepada Tuhan agar kita dimampukan menjadi murid-murid Kristus yang dalam hidup kita mampu untuk mewartakan kebaikan-kebaikan kasih itu. Kita ingin menebarkan jala di tengah-tengah dunia ini dengan ajaran-ajaran dan juga kesaksian hidup kita. Semoga melalui Roh Kudus yang hadir pula menjadikan berkat bagi kita, menguatkan kita dalam kehidupan kita, khususnya dalam mewartakan kasih Tuhan itu sendiri. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,